Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi 2 Oktober 2023, Senin 2 Oktober 2023, bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiring. Dan saya Udranda Rolinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik dari mesin, 2 unit kapal ikan jenis Pukat Katrol di Belawan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Kobaran api dengan cepat melahap 2 unit kapal ikan jenis Pukat Katrol yang tengah sandar di dermaga Abdi Jaya di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, lingkungan 11 Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan, Belawan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar ditambah angin kencang membuat api cepat membesar dan merambat ke kapal pukat lain yang hendak berangkat ke tengah laut mencari ikan. Api berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Belawan dibantu Pemkot Medan untuk menjinakkan api tersebut. Lurah Bagan Deli Aswar Rifai Siregar mengatakan awalnya api terlihat pada pukul 6 sore. Kedua kapal ikan yang baru diisi bahan bakar akan berangkat ke laut terhenti setelah melihat percikan api muncul dari mesin kapal dan semakin membesar. Tadi sekitar jam 6 sore sebuah kapal sama-sama kita lihat tadi ada yang mau berangkat untuk mencari ikan, dan di dalam mesin tadi ada percikan api yang menyambar ke tangki. Makanya tadi sudah api membesar dan menyambar ke satu kapal di sebelahnya. Ini yang terbakar di gudang Abdi Jaya. Alhamdulillah korban tidak ada, kemudian masih ditaksirkan. Kebakaran kapal pukat ini bukan pertama kali terjadi. Pihak kepolisian telah memasang garis polis dan masih memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya adalah nahkoda kapal. Tiga unit rumah kawasan padat penduduk di Medan Marelan ludes terbakar. Dugaan sementara terjadinya kebakaran akibat arus pendek. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat yang melahap 3 rumah terjadi di kawasan Jalan Pelatina Raya, Gang Masjid, lingkungan 21, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya bernama Buyung, langsung membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Kejadian ini sempat membuat warga panik dan warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Medan diturunkan ke lokasi guna menjinakkan api. Kepling 21 Rengas Pulau Syahrial Hilmi mengatakan sebanyak 3 unit rumah warga ludes terbakar akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah warga dan merambat ke bangunan lain yang berada di kawasan padat penduduk. Hari ini terjadi kebakaran di Jalan Pelatina Raya, Gang Masjid, lingkungan 21, Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan. Jadi kurang 8 unit yang kami turunkan malam hari ini, dan saat ini sudah pendinginan total. Sementara korban jiwa nihil ataupun luka, jadi penyebab tim investigasi kami bersama kepolisian akan memeriksa kembali lokasi kebakaran. Bisa berkembang hasil daripada investigasi kami. Kepala UPT Damkar Belawan Muhammad Yunus mengatakan sekitar 30 menit setelah kejadian ada 8 unit damkar dikerahkan dari UPT Damkar Medan dan Belawan untuk menjinakkan si jago merah. 21.30 saya mendapat telepon saat berada di kantor lurah posko Trantibum yang ditelepon salah satu warga yang bernama Nova. Sampai di sini api sudah membesar, masyarakat bahu-membahu untuk memadamkan api, menunggu mobil pemadam yang datang. Sekitar 3 rumah, Bang. Dugaan api kemungkinan masih dalam penyelidikan, namun kemungkinan harus pendek. Saat ini pemilik rumah harus tinggal di rumah tetangga akibat kondisi rumah yang terbakar rata dengan tanah.
Ya pemirsa, tim SAR gabungan dari Basarnas Possar Tanjung Balai Asahan berhasil menemukan seorang pria yang melompat ke sungai saat dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian. Tim SAR gabungan dari Basarnas Possar Tanjung Balai Asahan, Polsek Kota Kisaran Timur, BPBD Asahan dan warga sekitar pagi tadi kembali melanjutkan pencarian terhadap seorang pria yang hilang akibat melompat ke Sungai Silau, Asahan sejak Sabtu kemarin. Pencarian yang dibagi atas 2 SAR Rescue unit menggunakan perahu LCR dan rafting tersebut akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi dalam keadaan meninggal dunia berjarak sekitar 4 km dari lokasi awal korban hanyut. Berdasarkan informasi yang diterima oleh petugas siaga Possar Tanjung Balai Asahan, kronologis kejadian bermula saat korban atas nama Selamat 42 tahun warga Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, bersama beberapa orang temannya melompat ke Sungai Silau saat dilakukan penggerebekan terkait peredaran narkoba oleh pihak kepolisian dari Polsek Kota Kisaran Timur pada 30 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. Naas saat melompat, teman-teman korban berhasil menyelamatkan diri, namun korban hanyut terseret arus Sungai Silau. Berdasarkan kejadian tersebut, pihak kepolisian bersama warga sekitar berupaya melakukan pencarian, namun korban tak kunjung ditemukan. Hingga akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke Basarnas Possar Tanjung Balai Asahan, guna dilakukan pencarian. Saat ini korban telah dievakuasi dan dibawa menuju rumah duka. Selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga, disaksikan pihak kepolisian dan pemerintah setempat. Ratusan personil kepolisian Polres Mandailing Natal terlibat bentrok dengan ribuan warga saat mengamankan seorang pria warga Kota Medan yang diduga menggerogoti uang harta istri siri dan 3 anak yatim. Pelaku sempat diamuk massa yang berhasil menyelamatkan diri ke rumah warga. Ribuan masyarakat Desa Malintang, Kabupaten Mandailing Natal mengepung salah satu rumah warga yang dijadikan tempat pelarian seorang pria warga Kota Medan. Pria yang nyaris diamuk massa ini diduga karena menghabiskan harta anak yatim senilai ratusan juta rupiah. Pelaku berinisial RW bersama istri-istrinya ini kompak menjual harta seperti kebun dan rumah yang digadaikan ke bank untuk modal usaha mereka. Warga yang kesal akhirnya mengepung rumah dan melemparinya dengan batu dan potongan kayu. Petugas yang berada di lokasi berhasil mengamankan pelaku dari amukan massa. Sebelumnya pelaku RW ini menikahi seorang wanita warga Desa Malintang, Mandailing Natal yang memiliki 3 orang anak yatim. Dari pernikahan ini pelaku diduga memeras istri-istrinya itu dan menjual harta benda milik anak yatim tersebut yang membuat warga emosi. Pelaku ini tinggalnya, informasi yang kita terima belakangan ini Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Nah, jadi ini si laki-laki ini bukan asli orang sini. Yang informasi yang kita terima dia orang Medan. Dan kerjanya tidak menetap dan berpindah-pindah. Jadi sempat nggak dia di masa tadi, Bang? Menurut informasi yang kita terima tadi sempat memang dihajar massa dia dari rumah si istrinya ini. Massa dapat ditenangkan setelah pihak kepolisian dibantu aparat TNI serta kepala desa dan tokoh masyarakat berhasil meredam emosi warga. Pelaku dan istrinya dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk dimintai keterangan. Pemirsa, penyakit infeksi saluran pernafasan akut ISPA di Kota Medan mengalami kenaikan. Dinas Kesehatan Kota Medan mencatat kenaikan jumlah penderita ISPA ini telah terjadi sejak bulan Agustus 2023 yang lalu. Banyak faktor yang menjadi penyebab kasus ISPA batuk pilek di masyarakat meningkat dalam beberapa waktu terakhir, seperti adanya penularan antar anggota keluarga, kelelahan, dan perubahan cuaca. Kota Medan tengah memasuki musim pancaroba saat ini menjadi faktor terbesar meningkatnya kasus ISPA batuk pilek di tengah masyarakat. Berdasarkan data terakhir yang dihimpun dari rumah sakit dan klinik di Kota Medan, terhitung pada bulan Agustus lalu terdapat 27.271 kasus ISPA batuk pilek di masyarakat. Angka ini jauh lebih tinggi dari kasus pada bulan Juli 2023 dengan jumlah 21.290 kasus. Sejak awal September, semakin banyak masyarakat mengalami batuk pilek berkepanjangan, bahkan menyerang hampir satu keluarga dalam satu rumah. Hingga saat ini kasus ISPA yang menular di tengah masyarakat belum masuk dalam kategori berbahaya. Namun masyarakat dihimbau untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, serta menggunakan masker agar penularan kasus ISPA dapat diminimalisir.
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum memperkokoh persatuan dan kesatuan anak bangsa, khususnya generasi muda sehingga mampu meneladani sosok perjuangan pahlawan Letda Sujono yang dikenal sebagai pahlawan revolusi yang menjadi korban keganasan massa yang dimobilisasi oleh PKI pada tahun 1965. Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di Tugu Letda Sujono, Bantar Betsi, Kabupaten Simalungun, yang merupakan lokasi peristiwa tewasnya Letda Sujono dalam mempertahankan aset negara dari massa yang telah terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Untuk mengenang sejarah lokasi ini, setiap tahun Hari Kesaktian Pancasila diperingati. PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin bertindak sebagai pemimpin upacara menyampaikan Pancasila sebagai falsafah bangsa mengandung nilai yang tetap relevan bagi kehidupan berbangsa sejak awal lahirnya hingga saat ini. Sebagaimana ikrar kesaktian Pancasila yang dibacakan bahwa bangsa Indonesia sejak merdeka hingga saat ini mengalami sejumlah gangguan dan rintangan tentang persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu setiap anak bangsa wajib bertekad agar selalu waspada dan tidak terlena agar menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara. Bahwa bangsa kita sejak merdeka sampai sekarang sudah beberapa kali mengalami gangguan, rintangan tentang kesatuan persatuan tentang Pancasila. Oleh karena itu kita bertekad secara keseluruhan untuk kita selalu waspada,
tidak terlena, tidak terbuai dengan situasi yang rutin-rutin saja. Oleh karena itu himbauan kita kepada generasi muda, mari kita mengetahui bahwa sejarah, kita tidak boleh melupakan sejarah untuk kewaspadaan, bahwa untuk merekatkan keharmonian dalam keragaman bangsa Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Harun Mustafa Nasution yang membacakan ikrar Hari Kesaktian Pancasila mengatakan, sejalan dengan isi ikrar yang dibacakan agar seluruh anak bangsa khususnya generasi muda untuk mengetahui kejadian masa lampau yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan. Jika seluruh generasi muda menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara, Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang lebih kuat. Pendalaman Pancasila ke adik-adik kita yang lebih muda, tapi tentu harus dipahami betul seperti kita lihat tadi kejadian-kejadian yang lalu, dan ini kita mengharapkan tidak terulang lagi kembali di kemudian hari. Mungkin untuk anak-anak adik-adik lebih banyak belajar tentang bagaimana memahami siapa dulu pejuang-pejuang kita, siapa yang memerdekakan, dan tentu harus kita jalankan dengan baik ke depan karena beliau adik-adik kita itu adalah generasi kita ke depan. Usai upacara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan bingkisan dan santunan kepada keluarga Letda Sujono sebagai pahlawan anumerta korban PKI. Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan deklarasi pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan. Deklarasi itu ditandai dengan pembacaan 4 poin komitmen bersama oleh Sekretaris DPRD Kota Medan M. Ali Sipahutar dan dilanjutkan dengan penandatanganan pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Adapun isi poin diantaranya, aparatur di lingkungan DPRD Kota Medan berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, berkomitmen memberikan pelayanan prima dan profesional, memberi contoh dalam kepatuhan perundang-undangan, dan bersedia menerima sanksi bila tidak memberikan pelayanan prima dan terbukti melakukan KKN. Sebelumnya, Kabag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Medan, Eris Dahuta Soid mengatakan kegiatan tersebut merupakan komitmen Sekretariat DPRD Kota Medan dalam mendukung reformasi birokrasi bebas KKN serta melayani yang telah dicanangkan pemerintah. Ia menyebutkan penandatanganan deklarasi tersebut merupakan langkah awal dari pembangunan zona integritas di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan. Wakil Ketua DPRD Kota Medan HT Bahrumsyah mengapresiasi inovasi-inovasi yang telah dilakukan Sekretariat DPD Kota Medan selama ini dan menekankan agar adanya peningkatan-peningkatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan melalui pencanangan zona integritas. Bahrum berharap pelaksanaan zona integritas ini tidak hanya di lingkungan Sekretariat, namun juga di lingkungan Dewan sendiri melaksanakan hal yang sama. Tentunya dibutuhkan integritas daripada pimpinan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Medan supaya bagaimana kemudian lembaga DPRD Kota Medan yang memang kita punya kewenangan yang besar, mulai dari kewenangan legislasi, kewenangan budgeting, dan kewenangan pengawasan, dan tentunya kewenangan-kewenangan yang ada ini agar dapat menjauhkan kita dari praktek-praktek KKN yang mana pada hari ini kita sudah sama-sama ikut menyaksikan apa yang telah dicanangkan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan. Penandatanganan kegiatan dilanjutkan sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi kepada ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan. Sedangkan sosialisasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober mendatang. Pemirsa, batik mangrove asal pesisir Batubara semakin dikenal masyarakat luas karena selain coraknya yang menarik, bahan pewarna yang digunakan berasal dari pohon mangrove yang sangat ramah dengan lingkungan. Batik motif mangrove dan biota laut pesisir Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ini dikelola oleh ibu-ibu yang berada di kawasan hutan mangrove. Bermodal mengikuti sejumlah pelatihan dan belajar melalui media sosial, beberapa kaum ibu di pesisir Batubara tengah mengembangkan batik dengan corak mangrove dan biota laut.
Batik mangrove yang dicetak di kain katun dan viskos ini memiliki kesulitan tersendiri karena masih menggunakan peralatan manual. Meski memiliki tantangan dan menyelesaikan satu helai kain membutuhkan waktu yang lama, tidak menyurutkan semangat para pelakunya karena hasil yang sudah selesai memberi kepuasan tersendiri. Apalagi saat ini banyak masyarakat yang datang untuk melihat sekaligus memesan kain batik ini untuk dijadikan bahan pakaian. Kadis Koperasi UKM Kabupaten Batubara Rahmat Khaidir Lubis mengaku Kabupaten Batubara sejak dulu sangat mengedepankan UKM wastra lewat kain songket dan saat ini akan mendukung penuh keberadaan pengrajin batik mangrove karena limbahnya sangat ramah dengan lingkungan. Selain itu, melalui keberadaan batik mangrove dapat memperkenalkan hutan mangrove yang saat ini dijadikan sebagai objek wisata di Kabupaten Batubara. Sebagai bukti dukungan pemerintah, pengrajin akan diikutkan pelatihan di Pekalongan sehingga dapat mengembangkan batik mangrove Batubara. Banyak pelaku UMKM kita yang membuat batik, baik itu batik jumputan, batik cap, batik ekoprint. Nah, salah satunya di sini ada batik mangrove yang berada di Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Harapan saya di Hari Batik nanti di tanggal 2 Oktober, para pengrajin batik tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik buat ciri khas yang ada di daerah masing-masing hingga batik di daerah itu lebih terkenal di Indonesia, terutama di batik mangrove di Kabupaten Batubara ini. Salah seorang pengrajin batik mangrove, Sarmila, mengaku setelah menggeluti batik mangrove ini banyak produk batik yang dihasilkan mulai dari shawl dan bahan pakaian. Setiap pengrajin memiliki keahlian masing-masing seperti membuat pola, canting hingga pewarnaan. Kolaborasi tim yang ada dapat menghasilkan batik yang menarik. Para pelaku batik mangrove berharap agar pemerintah dapat membantu mereka untuk mempromosikan hasil karya yang sudah ada. Ada pewarnaan alam dari kulit kayu, batang kayu, bahkan akar dan buah juga. Motifnya kita kalau nggak biota laut itu mangrove. Harapan kita ingin lebih dikenal lagi, Pak. Kita ingin dikenal keluar gimana kita itu ada di sini gitu, di Batubara ini, khususnya Partai Sejarah kita udah punya batik. Saya maunya itu dari pemerintahan, kalau mau bikin seragam, dari perkantoran atau dinas-dinas, bahkan sekolah, pingin mau di sini gitu loh, Pak. Batik yang diperingati hari ini, para pengrajin batik mangrove di Batubara ingin agar hasil karya yang sudah ada dapat dikenal masyarakat luas, apalagi motif yang ada memiliki ciri khas mangrove Batubara. Motif ekoprint menggunakan bahan dasar daun yang terdapat di lingkungan sekitar menambah hasanah kain etnik Nusantara sekaligus menjaga kelestarian lingkungan karena limbahnya tidak berbahaya. Kain ekoprint di Sumatera Utara tengah digalakkan oleh sejumlah pelaku UMKM wastra, khususnya di Kota Sibolga. Tren gaya hidup dan seruan pemerintah untuk ramah lingkungan adalah hal yang mendasari pelaku UMKM untuk terus menghasilkan karya lewat ekoprint. Motif ekoprint yang pada umumnya berupa daun menjadikan kain yang dihasilkan lebih menarik dan indah untuk dijadikan bahan pakaian dan sarung. Warna kain ekoprint juga lebih tahan lama dan tidak luntur karena proses pembuatannya yang membutuhkan waktu yang lama sehingga hasilnya juga sangat berkualitas. Pelaku ekoprint di Kota Sibolga, Emiliana, menjelaskan pembuatan kain ekoprint membutuhkan waktu yang lama, menjadikan harga satu kain ekoprint juga lumayan mahal, namun kualitasnya sangat dijamin karena terbuat dari warna alamiah. Saat ini pemasaran kain ekoprint asal Kota Sibolga dipromosikan pada setiap pameran UMKM baik lokal, provinsi hingga nasional. Guna menciptakan hasil ekoprint menjadi corak yang kekinian, Dinas Koperasi UMKM Sibolga mengikut sertakan pelaku ekoprint mengikuti sejumlah pelatihan untuk mengupgrade pengetahuannya sehingga karya yang akan dihasilkan menjadi lebih kekinian sesuai dengan keinginan pasar. Sejalan dengan gerakan ramah lingkungan dan mengurangi limbah yang merusak lingkungan, masyarakat juga akan semakin mencintai kain ekoprint. Saya menghasilkan kain ekoprint itu untuk satu lembar kain ekoprint, prosesnya itu 1 minggu. Hambatan yang saya alami di mana bahan baku untuk ekoprint ini saya membelinya dari Pulau Jawa, jadi sehingga untuk harga di Sibolga itu kain ekoprint ini terbilang mahal. Untuk kedepannya saya akan selalu tetap dibimbing oleh dinas-dinas terkait untuk lebih memasarkan kain ekoprint saya ini. Saya juga berharap agar untuk kedepannya bukan hanya saya saja yang memproduksi kain ekoprint, sehingga akan banyak muncul pembuat ekoprint lain yang ada di Kota Sibolga.
Pendamping pelaku UMKM Wasra Dinas Koperasi UMKM Kota Sibolga, Joni Harahap, mengaku sangat konsen dalam memberikan pendampingan kepada pelaku ekoprint agar karya yang dibuat dapat meningkatkan geliat UMKM di Kota Sibolga. Dan kita dorong pelaku ekoprint untuk tumbuh di Sibolga dan kita lakukan terus pendampingan seperti legalitas, produksi ini mungkin terkait bahan baku yang mungkin agak sedikit mahal karena harus mengambil dari luar Kota Sibolga atau ke Pulau Jawa. Dan untuk meningkatkan omset kita bantu melalui pameran-pameran yang ada di Kota Sibolga maupun yang ada di luar Kota Sibolga seperti provinsi maupun di daerah lain di Pulau Jawa. Maksud kami, keanekaragaman tumbuhan yang ada di wilayah Kota Sibolga memperkarya ide pelaku UMKM Wasra, khususnya ekoprint, untuk menciptakan karya-karya baru sehingga menambah khasanah kain Nusantara. Melalui pembuatan kain Nusantara diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga. Pemirsa, pelanggaran puluhan baliho dan alat peraga kampanye yang ditempatkan di sejumlah ruang publik di Kota Gunung Sitoli luput dari pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kota Gunung Sitoli karena mengganggu sejumlah pengguna jalan. Maraknya baliho dan alat kampanye ilegal yang terpasang di sejumlah sudut kota wilayah Gunung Sitoli saat ini tidak diketahui oleh Bawaslu. Pemasangan puluhan baliho tersebut diduga dilakukan oleh oknum simpatisan peserta pemilu. Sejauh ini Bawaslu Kota Gunung Sitoli menyatakan belum ada ketepatan waktu kawasan yang menjadi lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu sehingga puluhan baliho yang terpasang disinyalir ilegal. Sejauh ini Komisi Pemilihan Umum di semua tingkatan belum menetapkan daftar calon tetap atau DCT baik anggota DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI serta calon presiden dan calon wakil presiden. Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Nur Alian Lase menegaskan, sebagaimana tahapan pemilu batas akhir pencermatan daftar calon sementara atau DCS adalah tanggal 3 Oktober 2023. Sementara penetapan daftar calon tetap atau DCT anggota legislatif baru dilaksanakan pada 3 November 2023. Terkait maraknya baliho dan alat peraga kampanye diduga tidak menyesuaikan ketentuan. Bawaslu Gunung Sitoli sejauh ini hanya memberikan himbauan dan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu di daerah tersebut. Bawaslu Kota Gunung Sitoli menghimbau semua pihak dan peserta pemilu agar taat terhadap ketentuan tahapan pemilu yang sedang berlaku. Sebenarnya seorang penyelenggara pemilu itu baru dikatakan seorang calon apabila sudah ditetapkan oleh KPU Kota Gunung Sitoli khususnya. Nah, sesuai dengan tahapan PKP, sesuai dengan tahapan bahwa tanggal 3 November akan keluar pengumuman ya daftar calon tetap yang akan disampaikan oleh KPU. Setelah hal itu dikonfirmasi kepada pihak Bawaslu Gunung Sitoli, penyelenggara pemilu urusan pengawasan dalam waktu dekat akan turun ke lapangan melihat potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Semua pihak termasuk peserta pemilu diminta Bawaslu setempat taat pada ketentuan pemilu sehingga pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik. Jajaran Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di seluruh daerah terus menguatkan kapasitasnya menguasai teknis penyelesaian sengketa proses pemilu. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum serta petunjuk teknis pelaksanaannya wajib dikuasai oleh jajaran Bawaslu. Hal itu dilakukan agar setiap permasalahan yang timbul sepanjang proses pemilihan umum dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Nur Alian Lase menjelaskan, penguatan kapasitas kepada jajaran Bawaslu, khususnya yang bernaung pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, termasuk pegawai sekretariat Bawaslu dan Panwascam kini terus dibenahi. Dijelaskan Nur Alian Lase, persiapan saat ini mendalami secara simulatif
alur permasalahan termasuk objek sengketa yang biasanya rawan terjadi serta langkah mediasi dan judikasi terhadap penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan umum. Hal tersebut telah mengacu pada keputusan Ketua Bawaslu RI nomor 3 tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Sudah mengikuti pelatihan atau BIMT yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI terkait dengan penyelesaian sengketa proses. Maka sepulang dari sana saya membenahi kawan-kawan yang bergabung di divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Pastinya kan karena sesuai Perbawaslu ya, Perbawaslu 9 tahun 2022 bahwa objek sengketa proses itu adalah berita acara atau putusan yang dikeluarkan oleh KPU. Maka di kami di Bawaslu Kota Gunung Soli adalah mempersiapkan itu termasuk membahas terkait dengan bagaimana alurnya ya, dan kemungkinan kami akan merencanakan untuk melaksanakan simulasi. Untuk memantapkan penguasaan terhadap tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, nantinya lebih jauh dilaksanakan pertemuan rutin melibatkan jajaran Bawaslu Kota Gunung Sitoli, yakni Panwascam, serta melibatkan elemen masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan Bawaslu yang menggunakan keuangan negara pada operasionalnya dilakukan semata-mata mewujudkan pemilihan umum serentak tahun 2024 berjalan dengan baik. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pengelola usaha pedagang di kawasan Danau Toba saat ini mulai bangkit kembali mentata perekonomiannya yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dengan digelar event besar agar kawasan Danau Toba semakin dikenal, khususnya bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Kawasan Danau Toba saat ini terus bangkit dari keterpurukan sejak pandemi COVID-19. Saat ini pemerintah daerah rutin menyelenggarakan event-event besar untuk mendokrak kembali minat wisatawan luar negeri untuk berkunjung ke Danau Toba. Seperti kejuaraan F1 Powerboat F1 H2O yang digelar di Danau Toba ikut menggeliatkan perekonomian masyarakat. Event nasional seperti ini cukuplah membantu perekonomian masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM masyarakat setempat. Tidak hanya UMKM ekonomi, lainnya turut merasakan dampaknya seperti misalnya transportasi lokal seperti becak motor. Salah seorang pengunjung Effendi mengatakan saat ini keberadaan kawasan Danau Toba semakinlah tertata. Semakin banyak sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah. Banyak turis asing maupun lokal datang ke Danau Toba untuk melihat keindahan alam Danau Toba dan sekitarnya. Fasilitas yang dibangun semakin banyak, terlebih di kawasan yang sering dijadikan tempat perhelatan besar setiap tahunnya, sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Kawasan ini juga telah ditetapkan pemerintah Indonesia, salah satu kawasan super prioritas. Bagi saya, wisata di Danau Toba dan Tomok dan sekitarnya ini adalah wisata yang luar biasa. Bagaimana danau yang begitu luas seperti laut, sangat indah, tentu sangat menarik bagi kita semua. Kemudian dulu saya sudah pernah ke sini, sehingga saya bisa melihat atau membandingkan bahwa banyak sekali perubahan yang saya lihat. Hotel-hotel sudah lebih banyak, lebih tertata, kebersihannya juga lebih tertata, dan banyak fasilitas yang saya lihat sudah luar biasa. Harapannya ke depan ini bisa ditata dengan lebih baik lagi, kemudian kebersihan ditingkatkan, promosi-promosi lebih digencarkan lagi. Salah seorang pedagang Juni mengatakan sejak pandemi COVID-19 terjadi 3 tahun lalu, geliat perekonomian sempat terpuruk. Ia cukup senang perekonomian kembali bangkit dan mulai stabil. Bagi para pelaku UMKM atau pedagang seperti dirinya, semakin banyak event yang digelar pemerintah di kawasan Danau Toba dapat meningkatkan ekonomi mereka. Banyak ramai di sini. Sekarang gara-gara dari luar lagi libur, orang-orang bule gitu turis dari mana. Jadi banyak udah mulai sejak COVID itu, iya. Mulai banyak kopi, iya. Banyak ya sudah pengunjung ya. Iya. Kita tergantung apa? Tergantung wisatawan gitu. Iya, biar tetap maju gitu aja. Iya. Pemirsa, bermain di hadapan ribuan pendukungnya di Stadion Teladan Medan, PSMS berhasil meraih kemenangan perdananya di kompetisi Liga 2 musim ini. Setelah bermain dengan hasil imbang di 2 pertandingan sebelumnya menghadapi Sada Sumut FC dan Persiraja Banda Aceh. Kali ini PSMS berhasil menang dengan skor telak 3-1 menghadapi PSDS. Tak ingin kembali gagal meraih poin penuh di kandang seperti pada laga sebelumnya menghadapi Persiraja Banda Aceh. PSMS Medan bermain ngotot dan menyerang sejak awal peluit pertandingan dibunyikan. Kombinasi penyerangan asing PSMS Medan Mateus Soja dengan Rahmat Hidayat di lini depan terlihat bermain menyerang pada pertandingan kali ini. Terbukti pada menit ke-19 PSMS berhasil memecah kebuntuan dengan mencetak 1 gol ke gawang PSDS dari Serdang. Memasuki pertengahan babak pertama, PSDS dari Serdang tampak meningkatkan ritme permainan sehingga beberapa kali merepotkan barisan pertahanan PSMS Medan. Berbagai serangan dan peluang berhasil diciptakan PSDS, namun belum berhasil membobol gawang PSMS hingga jeda babak pertama. Di babak kedua, PSMS terlihat bermain lebih impresif. Wahyu Rahmat Ilahi yang masuk menggantikan Rahmat Hidayat di pertengahan babak kedua berhasil menambah keunggulan PSMS dengan 2 gol. PSDS dari Serdang sempat memperkecil ketinggalan dengan menciptakan 1 gol ke gawang PSMS Medan, namun skor 3-1 bertahan hingga pertandingan usai. Pertama, kunci kemenangan tim PSMS pada sore ini adalah kebersamaan ya. Kebersamaan. Yang kedua, mungkin motivasi anak-anak
setelah dari 2 pertandingan sebelumnya belum meraih hasil positif, tapi anak-anak sangat antusias menghadapi pertandingan derby sore ini. Ya, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita diberikan kemenangan. Pelatih PSMS Medan Ridwan Sanagi menyebut bahwa hasil kemenangan yang diraih PSMS kali ini adalah berkat kerjasama tim dan permainan apik anak-anak Ayam Kinantan. Dengan hasil ini PSMS berhasil naik ke peringkat ketiga klasmen sementara grup A Liga 2 dengan raihan 5 poin. Guna persiapan dan pematangan menuju Pekan Olahraga Nasional 2024 di Sumut, Aceh, tim Wushu Sumut terus menggenjot latihan fisik dan teknik agar nantinya dapat memberikan yang terbaik di ajang paling bergengsi dalam skala nasional ini. Tim Wushu Sumut kian meningkatkan intensitas latihan baik secara fisik maupun teknik guna persiapan dan pematangan menghadapi Pekan Olahraga Nasional tahun depan. Terlebih, Sumut yang menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan event olahraga nasional terbesar ini menjadi motivasi tersendiri bagi para atlet untuk memberikan kemampuan terbaiknya dan memperoleh medali emas. Terkhusus bagi kategori Wushu Shanda, latihan fisik dan teknik menjadi hal yang menjadi pusat perhatian tim pelatih. Sebab dari dibangunnya kekuatan fisik akan memudahkan atlet untuk menerapkan teknik dan jurus untuk meraih kemenangan. Pelatih Wushu Sumut, Neri Agus Manulang mengatakan hingga saat ini Wushu masih menjadi olahraga primadona dan selalu menyumbangkan medali emas bagi Provinsi Sumatera Utara dalam ajang Pekan Olahraga Nasional. Dirinya pun berharap pengurus KONI, Sumut maupun pemerintah dapat memenuhi keinginan mereka untuk melakukan training camp di Cina sebagai negara asal olahraga Wushu. Untuk persiapan PON ini mungkin kita sudah menuju ke sparring karena mengingat waktunya tinggal tidak lebih dari 1 tahun lagi. Kita lebih banyak sparring, lebih banyak untuk koordinasi gerakan. Di akhir Oktober itu kita ada kejuaraan daerah khusus untuk yang Santa yang akan diadakan di Tebing Tinggi tanggal 31 sampai dengan 4 November. Dengan melakukan training camp di Cina diharapkan para atlet dapat menimba ilmu sekaligus mengukur kemampuannya di negara asal olahraga Wushu. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 3 Oktober 2023 berikut ini. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Selasa 3 Oktober 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai petir di wilayah Sumatera Utara. Dengan potensi hujan lebat disertai petir terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Simalungun, Binjai, Dairi, Fakwak Barat, Pematang Siantar, Asahan, Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Toba, Tapanuli Utara, Samosir, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Medan, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Samosir, dan sekitarnya. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 1 Oktober 2023 tidak terpantau. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah lereng barat
pantai barat, pegunungan, hingga pantai timur Sumatera Utara untuk waspada terjadinya hujan dengan intensitas lebat yang disertai petir dan angin kencang yang mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Selasa 3 Oktober 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Kemarau panjang menyebabkan sekitar 20 hektar lahan di persawahan Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musirawas kekeringan. Akibatnya para petani yang telah terlanjur menanam padi terancam gagal panen. Kering itu? Iya. Kekeringan akibat kemarau panjang melanda puluhan hektar sawah petani di Desa Sukamulya, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musirawas sejak 1 bulan terakhir. Tidak adanya lagi sumber air yang dapat diandalkan membuat tanaman padi berumur 3-4 minggu terancam rusak dan mati dengan kondisi tanah yang mulai mengering serta retak-retak. Yatmo, salah seorang petani di Desa Sukamulya, mengungkapkan di musim kemarau ini areal sawah mereka kekeringan akibat aliran irigasi tak dapat mengaliri air ke persawahan milik mereka. Di lokasi ini menurut Yatmo sekitar 20 hektar sawah mengalami kekeringan dan jika tidak ada sumber air petani terancam gagal panen. Kering sekarang. Ada 1 bulan nggak dapat air. Iya, sekitar 1 bulan lah. Yang kekeringan, Pak? Kurang lebihnya 20 lah. 20 hektar ya? Terancam gagal panen, Pak? Kalau udah kata air ya gagal panen. Yang mati ada, Pak? Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, 20 hektar lahan pertanian milik kelompok masyarakat di Desa Sungai Baung terbakar. Personel Polri, TNI, BPBD dibantu masyarakat berupaya keras memadamkan kobaran api. Lahan pertanian milik kelompok masyarakat di Desa Sungai Baung yang berbatasan dengan Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Jumat siang habis terbakar. Api yang membesar disertai angin kencang membuat petugas kepolisian Polsek Talang Ubi, TNI, BPBD, Damkar dibantu warga berupaya keras memadamkan agar api tidak menjalar ke lahan lain. Dalam waktu kurang lebih 2 jam, kobaran api dapat dipadamkan. Kanit Reskrim Polsek Talang Ubi, Ibda Rahman menjelaskan lahan pertanian yang terbakar di Desa Sungai Baung dan Benakat Minyak mencapai 20 hektar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Polri menegaskan agar masyarakat tidak membakar lahan secara sengaja karena melanggar undang-undang dan dapat terjerat pidana. Muhammad Husniawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kualitas udara yang buruk menyebabkan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Palembang meningkat. Dari 10.000 pasien, mayoritas penderita berusia anak-anak. Penderita ISPA di Kota Palembang pada bulan September tahun 2023 menyentuh angka 10.708 kasus. Data Dinas Kesehatan Kota Palembang menyebutkan jumlah penderita ISPA di Kota Palembang meningkat lebih dari 1.000 kasus dalam 1 bulan. Pada Agustus 2023 terdata 9.367 kasus. Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Kota Palembang Yudi Setiawan, mayoritas ISPA menyerang orang usia 1-5 tahun dengan gejala batuk, kesulitan bernafas, dan demam. Kasus ISPA pada bayi dan balita dikhawatirkan memicu pneumonia. 23% kematian pada bayi dan balita diakibatkan oleh ISPA disertai pneumonia yang dipicu asap kebakaran. Kalau ISPA-nya sudah ke saluran pernapasan bagian bawah, apa yang kita sebut pneumonia atau radang paru-paru yang tentunya sudah disertai dengan sesak. Nah, secara catatan yang ada, 23% kematian bayi itu adalah karena pneumonia. Yang salah satu penyebab pneumonia itu adalah karena adanya polutan udara yang tidak baik ataupun karena adanya kebakaran hutan dan lahan. Lonjakan kasus ISPA disebabkan memburuknya kualitas udara di Kota Palembang akibat kebakaran lahan. Romiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Audranda Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan Sampai jumpa. jumpa.